Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini saya ingin berbagi resep bapau isi unti atau biasa disebut biapong kalau di Manado. Kali ini untuk biapongnya saya beri perasa pandan. Resep yang sudah saya ketik di description box dan juga di video ini adalah resep untuk satu resep bapau unti atau satu resep biapong. Kalau pengen bikin dua resep, bahan-bahannya tinggal dikalikan dua ya guys. Kalau mau bikin satu resep, bisa diulang memakai tangan. Tapi kalau mau dua resep atau di atas dua resep, sebaiknya memakai standing mixer. Setelah adonan kering, kita campurkan. Ada satu adonan kering lain yang kita harus masukkan, yaitu garam. Sesudah itu kita aduk-aduk lagi, biar semua adonan kering tercampur merata. Adonan cairnya kita buat dari setengah sendok makan pasta pandan, kita campur ke 150 ml susu cair UHT yang full cream. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Pertama-tama masukkan semua adonan kering ke dalam mixer. Mixer kita setel di kecepatan sedang saja. Lalu setelah tercampur rata, masukkan adonan cair. Tetap mixer pada kecepatan medium ya. Kalau adonan sudah tercampur rata seperti ini, kita bisa tambahkan mentega putih atau shortening. Mentega putih kita bisa ganti dengan minyak atau butter dengan jumlah yang sama ya teman-teman, yaitu 25 gram. Lalu kembali nyalakan mixer dengan kecepatan sedang, kita aduk sampai adonan menjadi kalis. Kondisi adonan ketika diulen sudah 15 menitan masih terlihat lengket dan basah. Ketika sudah 25 menit diulen, adonan sudah terlihat kalis. Kalau sudah kalis, kita matikan mixernya ya. Kalis itu artinya sudah tidak lengket lagi ke tangan dan adonan terasa lembut. Lamanya waktu mengulen sampai adonan jadi kalis tuh berbeda-beda ya, karena bergantung pada kondisi mixer masing-masing dan juga kelembapan tepung yang digunakan. Setelah dikeluarkan dari mixer, lalu adonan kita bulatkan bentuk seperti bola besar. Selain itu juga kita mulai memanaskan kukusan. Panaskan kukusan dengan api yang besar. Setelah adonan dibentuk bola, lalu kita potong-potong. Kalau bikin satu resep jadi 8 bapau. Tapi karena saya bikin 2 resep jadi 16 pau atau 16 biapong. By the way, karena saya pakai kukusan yang tutupnya bulat, maka tutup kukusan saya bungkus dengan lap atau serbet agar uap air tidak jatuh membasahi bapau saya. Setelah dipotong-potong, selalu tutupi dengan serbet ya atau kain agar adonannya tidak kering. Lalu setelah adonan kita potong-potong, kemudian kita giling atau gilas, lalu kita bentuk bulat atau kita rounding. Semua adonan selesai kita bulatkan, lalu kita ambil dari yang pertama kali kita bulatkan, kita pipihkan bagian pinggirnya, tapi bagian tengahnya jangan dipipihkan ya. Hal ini untuk mencegah agar isian tidak bocor pada waktu kita kukus.
Lalu kita isi tengahnya pao dengan memakai isian unti. Isiannya banyaknya sesuai selera ya, tapi kalau saya suka isiannya agak banyak, jadi saya isi sekitar 1 sendok makan. Setelah dikasih isian, lalu kita kunci lagi adonan, kemudian kita rounding lagi atau kita bulatkan lagi. Pastikan ya semuanya tertutup rapat agar tidak bocor. Setelah di rounding atau dibulatkan, kita alasi pao dengan kertas bakpao. Kalau tidak punya kertas bakpao, kita bisa pakai kertas bolu kukus yang kita pipihkan. Pao atau biapong yang sudah kita alasi dengan kertas, kita masukkan ke sarangan kukusan. Supaya bagian bawah bakpao tidak basah, sarangan kukusan sengaja saya alasi dengan serbet atau kain. Setelah semua adonan diisi unti dan juga dibentuk bulat, lalu kita tutupi dengan serbet lagi, kita proofing lagi selama 15 menit. Lalu kukus bakpao selama 8 menit. Setelah bakpao kita kukus 8 menit, kita jangan buka dulu kukusannya, tapi kita matikan saja api. Lalu kita diamkan bakpao di dalam kukusan dengan api yang tidak menyala selama 2 menit lagi. Saat yang dinantikan tiba. Tuh, setelah ditukar tutup kukusannya, bakpaonya mulus. Dia juga montok dan juga lembut ya guys. Kita ambil pakai capitan, hati-hati ya guys agar kulitnya tidak terkelupas. Lalu kita taruh dia di nampan, biarkan dia sampai agak adem. Oh ya guys, bakpao kita kukus pakai api kecil saja ya guys. Sekarang kita buka ya bakpaonya ya. Nih kita buka pelan-pelan. Tuh kulit luarnya aja smooth, flawless kalau istilah make up, kayak pipi anak ABG. Nah kita buka, tuh untinya banyak. Wih, tekstur dalamnya lembut, halus dan empuk banget. Gak nyesel deh bikin bakpao ini. Enak banget loh guys. Duh, enaknya ini bakpao. Oh ya, ada tips lagi dari saya supaya bakpao ini kelembutannya lebih tahan lama. Maka setelah dia agak adem, kita masukkan ke dalam plastik. Plastiknya boleh pakai plastik OPP atau plastik yang segelnya satu-satu, atau pakai plastik biasa seperti saya. Lalu plastiknya kita solatip, kemudian kita masukkan ke wadah kedap udara, simpan di freezer. Jadi setiap kalau saya mau makan bakpao ini, saya keluarkan dari freezer, saya buka bungkusnya, lalu saya hangatkan di kukusan selama 15 menit. Oke, thank you for watching guys. See you in my next video.